ini kita dalam keadaan sehat. Puji Tuhan ya. Sungguh kita boleh merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Mungkin sebelum kita beribadah, saya boleh mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara kita boleh saling bersalaman di kiri dan kanan. Kasih salam yang terbaik, katakan Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya, kita boleh sama-sama katakan amin. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Mari kita berdiri. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Bila kami boleh ada sampai dengan saat ini Tuhan, itu semua bukan karena kuat dan gagah kami, melainkan Tuhan yang hidup di dalam kami, Tuhan yang menguatkan kami. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Biarlah Tuhan menguduskan ibadah kami ini Tuhan menjadi dupa yang berbau harum di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan mendengarkan segala pujian penyembahan kami, kiranya itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa syukur kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 2 menit untuk kita boleh saat teduh. Kita merenungkan akan kebaikan demi kebaikan yang Tuhan buat dalam kehidupan kami, dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara. Mari kita sesaat bersaat teduh 2 menit, ingatlah akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kami Tuhan, ini pernyataan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau mendengarkan kami. Kami tahu Tuhan telingamu tidak kurang tajam untuk mendengarkan setiap pergumulan kami. Bahkan tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami. Terima kasih Bapa. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan dengan iman. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Bapa. Ya Allah,
berganti dalam hidup. Kami mau tetap cinta Engkau Tuhan. Ku tetap cinta Yesus. Sekali lagi katakan dalam iman, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil dia Abba Bapa. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, sayangkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Abba, Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Engkau Bapa yang baik. Ini seruan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami datang menyembah-Mu. Kami datang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Kami panggil nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik Tuhan. Sembah Dia. Kau Allah yang perkasa.
bawa kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan. Karena kami percaya ada kuasa di dalam nama-Mu, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan di dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam pekerjaan kami. Terima kasih. Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. Oh, jangan biarkan api ini padam Tuhan. Jangan biarkan api ini padam dalam hidup kami. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai rencana. Ya Aba, Bapa, Anakku, layakkanlah seluruh hidupku. ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Dengan sorak-sorai yang terbaik, lebih hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Mari yang setuju dengan saya sama-sama kita katakan amin. Saya undang Bapak Ibu untuk kita sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersuka cita. Kita akan menari buat Tuhan. Karena Dia yang memberikan kekuatan bagi kita, memampukan kita. Amin. Ada amin? Yes. Sama-sama kita katakan Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanyalah Kau. sama-sama kita pegang badan kita. Aku andalkan kekuatanmu. Namun apa saudara-saudara? Namun yang pasti Kau tetap lamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Bapak Ibu saudara-saudara. Hanya Kau milikku di surga, Tiada yang ku ingini. tiada yang ku ingini
memuliakan nama Tuhan. Amin saudara. Katakan amin. Amin. Jangan pernah kita berhenti, kita bersuka cita. Kasih tangan yang terbaik, jempol yang terbaik. Kita mau katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Amin. Dia sungguh baik dalam kehidupan kita. Sama-sama kita katakan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti, Hari berganti hari, tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. sama-sama kita katakan. Tuhan Yesus baik, Yes. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Kasih jempolnya lagi dong. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan dengan iman. Hari berganti, Hari tetap ku lihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, jempolnya dong. sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Berapa banyak kita yang percaya bahwa Dia baik dalam kehidupan kita? Kasih jempol yang terbaik buat Tuhan Yesus. Yes. Katakan yes. Yeah. Sama-sama kita katakan. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus baik. Sekali lagi katakan. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Yesus sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lagi dengan iman. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Jempolnya mana jempolnya? sungguh amat baik, Kasih yang terbaik dong buat Tuhan. untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Sekali lagi katakan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dan selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Saya minta kita jempolnya diangkat sama-sama. Semua kita serukan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari sama-sama kita akan persiapkan persembahan kudus kita di hadapan Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama tundukkan kepala. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk boleh memberikan korban
persembahan kami yang terbaik. Tuhan, terimalah Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Kiranya itu semua boleh menyenangkan hati Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih. Haleluya. Amin. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Sekali lagi kita katakan, Yesus, Engkaulah permata. Tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Berikan tepuk tangan yang terbaik, sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, yang tak dapat menggantikan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kami sungguh percaya Tuhan, Engkaulah permata hati kami Tuhan, Engkaulah kehidupan kami Tuhan. Bawa kami dalam mesbah-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran demi kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau bawa hati kami, Engkau bawa hidup kami Tuhan, supaya kami mengerti, kami paham akan maksud Tuhan. Sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, ku yang tak
semakin indah bagimu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam ini. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Tolong kami Tuhan dan berkatilah hidup kami. Setiap waktu, setiap hari kami selalu merindukan Tuhan pertolongan-Mu. Sebab kalau bukan Tuhan yang menolong, tidak mungkin kami ada dan kuat sampai malam ini. Tuhan, kami merasakan Engkau ada di tengah pujian kami. Damai sejahtera-Mu Tuhan kami rasakan. Berkatilah hamba-hamba-Mu yang sudah memandu kami di dalam pujian. Pakai hidup mereka Tuhan. Berkati apa yang dikerjakan oleh tangan mereka. Dan biarlah hamba-hamba-Mu ini dapat setia sampai akhir. Terima kasih buat malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga dan hati umat-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Saya juga menyapa Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online. Mungkin Bapak Ibu juga mendengar, menyaksikannya di YouTube. Shalom. Saya percaya kalau Bapak Ibu selalu memiliki hati yang baik, ya. Dimanapun, dalam kondisi apapun keberadaan kita, baik kita ada di dalam gedung tempat ibadah maupun kita ada di rumah atau di mana saja Bapak Ibu berada. Ketika saudara benar-benar mendengarkan, ya, punya telinga seperti seorang murid, punya hati yang baik, maka apa yang saudara dengar, apa yang saudara betul-betul persembahkan kepada Tuhan, itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Bapak Ibu, siapa saudara yang hidupnya sungguh-sungguh mau dekat dengan Tuhan? Katakan amin. Kenapa sih kita harus dekat Tuhan? Bapak Ibu, dunia ini tidak pernah menjanjikan kepastian, betul? Dan dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang kadang-kadang bisa merusak keberadaan kita. Kita gak pernah tahu orang yang bersama dengan kita atau mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita, apakah mereka bisa setia dan mengasihi kita. Tapi kalau saya dengan Bapak Ibu dekat dengan Tuhan, bahkan kata firman Tuhan, waktu kita dekat sama Tuhan, musuh sekalipun,
orang yang benci, orang yang benceno itu bisa diperdamaikan dengan kita. Amin. Jadi apa sih yang kita cari di dunia ini? Bapak Ibu, yang terpenting saudara harus betul-betul dekat dengan Tuhan. Kalau saudara dekat dengan Tuhan, lihat semua jerih lelah kita, semua yang kita kerjakan di dunia ini tidak akan pernah sia-sia. Apa yang saudara bangun di bumi ini, kalau saudara sertakan Tuhan, saya dengan Bapak Ibu hidup dekat dengan Tuhan, maka lihat yang kita bangun, rumah tangga kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Ya, pekerjaan, bisnis saudara, saudara sebagai karyawan atau saudara sebagai bos atau saudara mungkin sedang bekerja secara wira swasta. Lihat, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka jerih lelah apa yang kita kerjakan itu di mana Tuhan itu akan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan. Jadi betapa pentingnya kita dekat dengan Tuhan, ya. Kita mau sama-sama coba memperhatikan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun kita supaya kita itu benar-benar hidup di dalam jalur atau tracknya Tuhan. Kolose pasal yang ketiga, perhatikan di Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Karena beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu dengan saya baru saja ya memperingati Paskah. Jadi saya masih ingin Bapak Ibu mengingat kembali dan bagaimana kita meresponnya dengan baik. Kolose pasal yang pertama, Kolose pasal yang ketiga ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. Yang sudah dapat katakan amin. Saya baca, Bapak Ibu perhatikan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, lihat, carilah perkara yang di mana? Di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ini tuntunan firman, ya. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, ya, perhatikan, menyatakan diri kelak, ini kedatangannya, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Ayo kita cerna ayat ini. Bapak Ibu, kalau saudara membaca Alkitab, saudara perlu pimpinan Roh Kudus. Setuju? Kenapa? Supaya waktu kita baca ayat, kita bisa paham apa maksud dari yang dicatat di dalam Alkitab ini. Kalau Bapak Ibu membaca Alkitab tanpa pimpinan atau tanpa pencerahan dari pekerjaan Roh Kudus, saudara, kita bisa jadi menyimak atau mencomot ayat-ayat firman hanya untuk memuaskan kedagingan kita, bukan untuk menjadi seseorang yang menyukakan hati Tuhan. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu. Kok bisa ya Bu Vera? Apa? Kan firman itu berkuasa. Masa bisa firman itu dipakai manusia hanya untuk memuaskannya? Jangankan manusia Bapak Ibu, setan itu loh. Saudara perhatikan, setan itu pakai ayat firman, tapi ayat firmannya diputar balikan. Pakai ayatnya, cuman diterjemahkannya, ya. Ketika iblis sedang menjelaskan ayat itu kepada Hawa, nah dijelaskannya itu dengan cara yang tidak benar. Makanya Bapak Ibu, betapa penting kita itu dekat dengan Tuhan, ya, supaya saudara betul-betul pikiran kita dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus. Coba perhatikan
Kata dibangkitkan dalam Kristus. Lihat ayat yang pertama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Apa yang dimaksud dibangkitkan bersama dengan Kristus? Nah saudara, kata dibangkitkan bersama dengan Kristus ini memiliki pengertian hidup bersama Tuhan. Makanya kenapa tadi di awal saya bilang, saudara harus belajar hidup dekat dengan Tuhan. Nah gimana caranya kita bisa hidup dekat? Bapak Ibu dengan saya harus hidup bersama dengan Tuhan. Saudara tidak akan bisa dekat dengan seseorang kalau saudara tidak hidup bersama-sama. Ya, suami istri. Waktu mereka betul-betul saling mencintai, itu rasa cinta itu pasti memunculkan satu sikap di mana kita selalu ingin dekat. Betul? Ya, cinta itu pasti bawa kita kepengen dekat. Nah saudara, kalau saudara coba memperhatikan orang kalau deket ya, bagaimana caranya dia bisa deket? Dia harus tinggal bersama-sama. Nah masalahnya tinggal bersama-sama itu Bapak Ibu, kalau kita bersama-sama, contoh saya dengan Pak Daniel hidup satu rumah. Bayangkan kalau saya bersama dengan Pak Daniel hidup satu rumah, tinggal satu rumah, tapi ternyata tidak ada ikatan pernikahan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hubungan saya dengan Pak Daniel jadi berkat apa enggak? Enggak, jadi batu sandungan. Orang bilangnya kumpul apa katanya? Saya jadi bingung, apa sih maksudnya kumpul kebo gitu ya. Saya kepengen menyelidiki kebo itu kayak apa gitu. Kok bisa bilang kumpul kebo? Yaitu kalau saya sih simple, ya seperti hewan gitu kan. Artinya hewan itu kan tidak ada tata krama kan Bapak Ibu. Ya seenaknya hidupnya. Ya hari ini dia tidur dengan, mungkin kalau ayam dia tidur dengan istri orang, yang besok tidur sama perempuan lain. Ya kalau hewan mah tidak masalah. Tapi kan kita manusia lebih mulia dari hewan. Yang setuju katakan amin. Lebih berharga. Jadi Bapak Ibu, ketika saya mencintai Pak Daniel dan saya mau dekat, maka saya harus ada sebuah ikatan, sebuah satu kehidupan yang bisa membuat lingkungan itu menerima saya dengan Pak Daniel. Bapak Ibu, bagaimana saudara membangun hubungan dengan Tuhan? Nah ini yang perlu kita pahami dengan baik ya. Nah di sini kan dikatakan karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Saya dengan saudara pengen hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya supaya kehidupan kita ini memancarkan kemuliaan? Bukan batu sandungan. Emang Bu Vera ada tah orang yang hidup bergaul dengan Tuhan tapi jadi batu sandungan? Akeh. Loh kok bisa? Karena pergaulannya dengan Tuhannya itu rodok kurang sehat. Saudara, bergaul, membangun hubungan, manusia itu bisa ngelihat. Manusia itu bisa lihat, dia itu saleh, dia itu mbak Tuhan deket. Cuma Bapak Ibu, yang namanya membangun hubungan dengan Tuhan, itu kan dibangunnya di dalam roh. Yang dengar katakan amin. Dan kita manusia, kita kan gak bisa lihat hubungannya kayak apa dengan Tuhan. Nah nanti kita lihatnya dari buahnya. Amin. Dari buahnya. Kita bisa tahu orang itu benar-benar dekat ambil Tuhan. Orang itu betul-betul disertai Tuhan apa enggak. Dari sikap kehidupannya. Kalau dia merasa dipakai Tuhan. Tapi kenyataannya hidupnya itu keduniawian. Kan Bapak Ibu bisa menilai. Kalau ada orang dia suka pakai atas nama Tuhan. Tapi ternyata rumah tangganya
kawin cerai, ya. Lalu dia ndak bisa dipercaya dalam hal keuangan. Ternyata dia pinjam sana, pinjam sini, hutang sana, hutang sini. Dan dia tidak bisa mengelola keuangan dengan baik. Lalu orang itu dengan begitu percaya dirinya berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, bisa yakin gak orang itu dari Tuhan? Yakin gak Bapak Ibu? Kan kita bisa lihat sikap hidupnya. Nah kita gak bisa ngerti dia membangun hubungan dengan Tuhannya itu sehat apa enggak, kita gak pernah tahu. Kita juga gak bisa menghakimi. Setuju? Karena cuma Tuhan yang tahu. Nah kita hanya sekedar diperlihatkan oleh Alkitab bilang begini, bagaimana kita bisa membedakan itu adalah asli nabi palsu atau dia dari Tuhan. Yaitu Alkitab katakan kamu bisa melihat dari buah. Apa itu buah? Perbuatannya. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu ya hari ini supaya saudara itu bukan hanya sekedar setia beribadah, tapi saudara itu betul-betul bertumbuh di dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar kita itu punya KTP Kristen atau kita mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan. Hati-hati loh Bapak Ibu. Ini tadi hampir beberapa jam saya ini menangani seorang pelayan yang dia masih bingung dengan keselamatannya. Bayangin, dia melayani tapi dia bingung dengan satu kata. Dia bilang sama saya, bagaimana saya bisa memastikan bahwa saya pasti masuk surga? Waduh, dia bilang, kamu melayani, kamu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, tapi kamu tidak punya satu pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam dunia ini, saudara kita harus betul-betul melakukan segala sesuatu dengan pengertian yang benar. Amin. Kalau saudara beribadah, saudara harus tahu tujuannya untuk apa. Saudara jadi orang Kristen, saudara harus mengerti kenapa saya jadi orang Kristen. Saudara melayani, saudara harus paham kenapa saya dan apa ending dari pelayanan kita. Kalau saudara melakukan segala sesuatu tanpa tujuan yang jelas, apa yang terjadi? Nanti kita bisa murtad. Setuju? Karena kita gak ada sesuatu yang jelas. Nah saya mari mengajak Bapak Ibu coba perhatikan. Jadi kalau saudara ingin bergaul, hidup bersama dengan Tuhan, ada persyaratan gitu loh. Seperti saya ingin hidup bersama dengan Pak Daniel. Pengen satu rumah dengan Pak Daniel ya, suami saya ini. Ya harus ada syarat. Syaratnya apa? Saya harus menikah. Itu syaratnya supaya masyarakat tidak sampai mengecam saya. Nah di dalam kekristenan ini juga saudara harus paham nih dengan baik. Coba perhatikan. Ada beberapa hal saya coba untuk menggarisbawahinya. Ada beberapa poin yang Bapak Ibu dengan saya harus perhatikan dengan baik. Langkah-langkah untuk kita hidup bersama dengan Tuhan yang bisa membuat hidup kita menerima kemuliaan Tuhan. Yang pertama Bapak Ibu lihat di ayat 1 sampai ayat yang kedua. Perhatikan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Nah ini sangat jelas sekali sebenarnya. Lalu dijelaskan lebih detail lagi di mana Kristus ada. Jadi kan kita begini, carilah perkara yang di atas. Apa yang di atas itu? Apa kita harus meneliti bintang-bintang? Apa kita ini ngeliatin langit terus? Aduh kalau ada gerhana matahari terus kita terus fokus. Kan katanya Alkitab harus memperhatikan atau perkara-perkara yang di atas. Apa tuh perkara di atas? Dijelaskan dalam Alkitab supaya kita nggak salah tafsir ya. Di mana Kristus ada. Jadi maksudnya perkara yang di atas itu bicara tentang kehidupan Tuhan Yesus. Lalu dibilang begini, Tuhan Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah itu artinya apa? Tuhan yang Yesus yang benar-benar adalah Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu lihat ayat yang kedua.
Nah ini baru kita mulai masuk ke dalam step di mana kita bisa paham. Oh maksudnya pikirkan perkara yang di atas itu apa? Di ayat 2 dikatakan pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Jadi yang pertama, kalau saya dengan Bapak Ibu mau bangun hubungan yang baik dengan Tuhan, jaga pikiran saudara. Amin. Ayo bantu saya khotbah bilang kanan kiri, pikirannya dijaga gitu ya. Kalau saudara ibadah ya Bu ya, khususnya ibu-ibu nih. Memang ada beberapa orang saya sempat dengar ini kayak penyakit. Jadi orang itu kalau contoh dia tutup pintu ya, dia tutup pintu kunci. Baru langkah berapa langkah dia udah dikunci belum? Nah, ini nanti udah dikunci belum? Itu sampai 4 kali, 3 kali, kalau nggak gitu dia nggak puas. Nah ada memang katanya menurut teman-teman saya yang mereka punya psikologis ya, pengertian-pengertian tentang sikap-sikap manusia. Itu katanya memang itu kayak penyakit. Tapi ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang pikirannya itu tidak bisa terlepas dari apa yang sudah dia kerjakan. Nah Bapak Ibu ingat, kalau saudara sedang beribadah, pikiran saudara itu harus fokus dengan Tuhan. Amin. Saudara mau ibadah saudara jadi dampak yang baik? Kenapa banyak jemaat keluar masuk ibadah bahkan pelayanan tapi gak bertumbuh? Bapak Ibu mengerti gak kenapa kita harus bertumbuh di dalam Tuhan? Karena dunia ini mencapai satu titik kesempurnaan. Kesempurnaan di sini bukan hanya yang positif, tapi juga yang negatif. Yang jahat akan semakin jahat. Kalau Bapak Ibu dengan saya tidak bertumbuh, apa yang terjadi? Digiles kita. Saudara akan jadi orang-orang yang betul-betul bisa dikategorikan mereka yang akan tersingkir. Tersingkir di sini bukan disingkirkan oleh Tuhan di dalam satu tempat yang mulia, tapi disingkirkannya benar-benar kita tidak bisa lagi fokus kepada Tuhan. Saya percaya malam ini jangan jadi orang Kristen abal-abal. Setuju? Saudara punya Tuhan yang penuh kuasa. Harus ada kuasa dalam diri saudara. Loh saya ini jujur loh Bapak Ibu, sampai kepada sakit penyakit yang mungkin kata orang, itu sakit biasa, tapi bagi saya selalu libatkan Tuhan. Ya, saya percaya dan saya alami Bapak Ibu. Tuhan kita itu betul-betul Yehovah Rabbah. Bukan kata orang saya. Beberapa kali saya mengalami penyakit, beberapa hari yang lalu entah kenapa apa saya salah makan, saudara saya jadi agak sedikit agak sulit BAB. Orang mikir BAB itu biasa aja, tapi saudara nggak bisa BAB, coba 1 hari aja. Gimana saudara? Sedangkan perut kadang lapar, tetap minta dikasih makan. Kemarin saya melayani persekutuan doa. Ada satu oma, dia bilang, Bu Vera doakan saya. Anaknya bilang bisik di telinga saya, Bu tolong mama saya, gak bisa BAB. Ternyata betapa pentingnya BAB. Ya Bapak Ibu, itu penyakit hal-hal yang sepele, tapi saudara bayangin, saya setiap kali tidur, saya setiap kali duduk ya, sampai teman-teman saya ketawa hamba-hamba Tuhan. Karena saya bilang gini, tolong doakan dong, kenapa? Biar saya BAB, buduk. Terus gimana doa gini, Tuhan Yesus tolong Bu Vera supaya BAB. Terus mereka bilang, sampai mereka WA setiap siang, sore, mereka bilang, gimana? Sudah pengeluaran? Belum. Itu lihat bahasanya hamba Tuhan, BAB aja pengeluaran. Keluaran, pemasukan gitu kan, Miss Abunde. Dan saudara itu, saya bilang, aduh iya ya sakit. Gak nyaman. Tapi ketika saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku percaya aku sehat. Aku pasti ditolong Tuhan. Memang saudara 2 hari saya gak bisa. Itu betul-betul rasanya sakit perut saya. Tapi Tuhan itu tidak pernah meninggalkan. Amin.
Akhirnya satu kali lancar Bapak Ibu. Sampai saya kaget. Loh kok belum keluar sudah keluar ya. Saya mau kasih tahu sama Bapak. Mungkin saudara Bu Vera karena Bu Vera mungkin makan ini. Bu Vera mungkin wah ini berusaha minum ini. Buat saya berusaha tapi tetap yang kasih kesembuhan itu Tuhan. Amin. Jadi itu hal sepele. Saudara sakit apa malam ini? Nah ini loh. Bagaimana supaya kita itu punya kuasa, punya sesuatu yang betul-betul kita bisa merasakan bahwa Tuhan bersama dengan kita. Saudara harus punya pikiran yang baik. Amin. Dari orang berpikir, ini cara berpikir ini sangat penting. Lihat Bapak Ibu, orang bisa sukses, ya seseorang tuh bisa sukses, meraih kesuksesan yang baik kalau dia punya pikiran yang positif. Orang itu bisa bekerja betul-betul menghasilkan sesuatu yang coba saudara renungkan ini loh. Ya kalau saya itu sangat gampang lihat bohlam ini loh, lampu ini loh Bapak Ibu. Ini kalau kita belajar di sekolah yang menciptakan lampu ini dia cuma sekali gagalnya, betul? Berkali-kali. Tapi kenapa kok dia akhirnya berhasil loh Bapak Ibu. Buat lampu dan akhirnya seluruh kita ya manusia di bumi ini bisa menikmati nih hasilnya. Ya, coba saudara saya mikir begini, kenapa? Saya jamin saudara, seseorang yang sedang berkarya, seseorang yang sedang berjuang hidup untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau dia punya pikiran yang positif, pasti dia berhasil. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Saudara buka toko gagal. Kerja ini gagal, ya jenengnya iki dunia Bapak Ibu. Tanahnya sudah dikutuk. Yang ngutuk siapa? Tuhan. Saudara jangan sekali-sekali salahkan setan, dikit-dikit salahkan setan. Kita belajar dari firman. Dan Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau saudara bekerja gagal, jangan dikit-dikit begini. Waduh, iki ono setane di toko. Setan meneh. Kenapa saudara harus bergaul dengan setan? Kenapa dikit-dikit saudara harus ingat setan? Kita harus belajar kembali. Ketika kita sedang menjalani hidup lalu saudara mengalami kegagalan, ingat. Jangan langsung berputus asa. Karena memang bumi tanah ini sudah dikutuk. Jadi perlu diusahakan. Amin. Perlu diperjuangkan. Nah kalau saudara ingin betul berhasil, saudara harus punya pikiran yang baik. Kenapa? Supaya saudara jadi orang yang tekun. Saudara jadi orang yang konsisten. Nanti lihat kalau saudara punya pikiran yang baik. Perhatikan. Salah satu kerja setan, saudara saya sedang terus mempelajari agar jemaat itu hidupnya betul-betul terbentengi oleh Tuhan. Saya enggak mau kecelek lagi, saya enggak mau kecolongan setan ngerjain hidup manusia. Saya belajar bagaimana supaya jemaat tahu cara kerjanya setan itu kayak apa. Yang pertama, saudara, setan itu enggak kerja kayak saudara nonton di TV terus wah penampakan, enggak gitu. Kalau kayak gitu membuat saya aduh. Orang kalau punya iman yang kuat, setan kerja kayak begitu, ya enggak mempan. Karena kita enggak pernah takut dengan hal seperti itu. Saudara harus tahu apa yang membuat manusia bisa lemah tanpa mereka sadari. Dan itu adalah pekerjaan setan ketika pikiran kita diracuni oleh iblis. Betul? Alkitab udah bilang Tuhan mengampuni dosamu. Tuhan menyelamatkan kau, tapi setan itu bisa bicara di pikiran kita. Da isowis, kamu iku lo jatuh bangun dalam dosa. Salah, Tuhan tidak mungkin sayang baik kamu. Lihat setan itu, saudara. Saya nih ketemu sama jujur beberapa orang sampai saya bilang begini, Bu tolong jaga pikirannya. Ada satu ibu, saya sampai bingung Bapak Ibu ya. Ketika konsultasi dengan saya, dia bilang begini, Bu Vera tolong doakan saya. Iya, Bu Vera ketika mau didoakan dia sempet dulu curhat tuh. Curhatnya dia bilang gini, Ibu tahu enggak, saya itu lagi gak seneng sama orang tua saya.
Dia mulai tuh, dia bilang, karena orang tua saya itu aduh bener-bener dia itu enggak punya pengertian sama saya sebagai anaknya. Orang tua saya itu begini. Dia cerita tuh yang negatif orang tuanya. Terus udah gitu, saya juga lagi kesel sama teman-teman saya Bu Vera. Temennya sekarang yang dimarahin. Teman-teman saya tuh nggak ada yang peduli sama saya. Udah tahu saya ini lagi terpuruk kayak begini, ditolong kayak di apa. Teman-teman saya tuh semuanya egois. Terakhir, saudara tahu, dia natap saya dan begini. Dan Bu Vera harus tahu. Kenapa di tempat ini, itu kan dia lagi saya doakan di sebuah pelayanan. Dia bilang di tempat ini pendetanya juga nggak bener, astaga. Nah ya apa ini saudara? Udah nyalahin orang tuanya, nyalahin temen-temennya, nyalahin pendetanya. Ini saya bilang begini, ini kok sepertinya dia yang benar, semua orang salah. Kenapa? Karena cara berpikir. Pikirannya ini loh dirusak sama setan. Setan terus kasih racun. Iya bis orang tuamu itu memang kayak begitu bis. Liatan tuh kesalahan, tuh kelemahan orang tuamu. Saudara saya suka bilang sama anak-anak muda. Saya bilang begini, siapa di sini yang punya orang tua yang sempurna? Angkat tangan. Gak ada tuh yang angkat tangan. Terus saya bilang begini, siapa di sini yang orang tuanya manusia? Semua angkat tangan. Kenapa? Karena jenenge manusia itu ndak mungkin sempurna. Sebaik-baiknya orang, saudara punya idola di dunia ini, ada manusia. Coba saudara selidiki kesalahannya, pasti ada. Betul? Pasti ada. Karena manusia. Jadi kalau Bapak Ibu mau membangun hubungan dengan Tuhan yang baik, jaga pikiran. Gimana cara menjaga pikiran? Renungkan firman Tuhan siang dan malam. Firman ini akan memurnikan, firman ini akan membersihkan pikiran kita untuk kita fokus dengan siapa? Tuhan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat kita. Jadi Bapak Ibu mau dekat sama Tuhan, bilang kanan kiri dibaca Alkitabnya. Yang direnungkan apa? Alkitab, firman Tuhan. Jangan yang direnungkan bon-bon saudara. Beduh ini tunggakan. Jangan itu direnungkan. Nah, saudara renungkan bon-bon tunggakan. Gak akan selesai hutang saudara. Kalau saudara renungkan firman Tuhan, saudara akan kasih hikmat oleh Allah. Pendapatan saudara akan lebih baik. Saudara bekerja disertai Tuhan. Amin. Karena saudara renungkan firman, pikirannya bersih. Oke, yang kedua, Bapak Ibu lihat ayat 3. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Yang ketiga, sebab kamu telah mati. Nah, ini dia. Dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Begini, apa yang dimaksud sudah mati? Apa kita semua ini kalau kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita harus semuanya meninggal dunia? Ini ayatnya bagaimana ini? Nah saudara harus belajar dengan baik. Jadi di ayat ketiga, sebab kamu telah mati, yang dimaksud mati ini adalah kedagingan kita. Jadi Bapak Ibu, pengertian Kolose 3 ayat 3, kita harus mematikan kedagingan kita. Amin. Mau hidup bergaul dengan Tuhan? Saudara gak boleh hidup dalam dosa. Bilang kanan kiri, ojo hidup dalam dosa. Sudah tahu itu dosa, cepat sadar. Amin. Pak, sudah tahu itu bukan istri Bapak, ojo disenyumin terus. Apalagi Bapak kasih perhatian. Udah makan belum? Tidak perlu. Ada banyak orang bilang begini, perselingkuhan terjadi diawali dari reuni. Saya bilang begini, bukan reuninya yang disalahkan. Tapi apa? Ya pribadi orangnya, betul? Saya bilang saya juga sering reuni. Bukan reuni ketemu muka karena kami punya grup. Ada grup lulusan SMP, lulusan SMA, tidak masalah. Dan saya santai, tapi memang saya punya batasan. Nah saya ini kan
Puji Tuhan ya, saya wanita normal Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya belum menikah dengan Pak Daniel, saya sempat pacaran gitu kan. Orang bilang pacaran katanya gitu ya. Nah, khusus untuk pria yang pernah menjalin hubungan dengan saya gitu kan, yang pernah deket di SMA, itu saya ndak mau berkomunikasi lebih banyak. Jadi saya sempat di pending. Sampai anak rohani saya bilang begini, Mama kenapa sih kok ndak mau, kan udah gak ada rasa. Memang tidak ada rasa, Mama tidak akan ada rasa, kan kita gak tahu orangnya itu bagaimana. Betul? Harus menjaga, harus ada batasan. Terus yang lucu karena media sosial saya dipegang anak rohani saya. Terus dia bilang, Mama dia menyapa loh. Terus saya bilang, yo biarin menyapa, ndak usah direspon. Direspon sama anak rohani saya. Saya bilang, kamu yang bangun hubungan sama dia ya, bukan Mama gitu. Jadi kamu ndak boleh. Jadi saudara, kita yang membentengi diri kita. Amin. Jangan sampai kita jatuh di dalam dosa. Kalau saudara punya kelemahan-kelemahan di titik-titik kehidupan saudara, saudara harus minta hikmat dari Tuhan. Saya jujur Bapak Ibu, kalau orang berkata, loh Bu Vera kan gak masalah, Bu Vera kenal ini kenal itu ya meskipun itu mantan. Kan tidak apa-apa, lagi sesama hamba Tuhan, mantan-mantan saya kebanyakan pendeta lagi. Dan saudara saya mau bilang, loh saya nih gak apa-apa. Bisa jadi mungkin orang itu, saya juga gak GR banget. Mungkin orang itu juga gak ada apa-apa. Vera dulu langsing sekarang udah gendut gitu-gitu kan. Bisa jadi orang yang gak ada tertarik. Tapi apa kata orang ketiga? Betul? Bagaimanapun kita suratan yang terbaca. Jangankan sama mantan. Bayangin dulu saya punya driver. Saya sampai harus jaga. Saya bilang sama driver saya, Pak saya menghormati Bapak. Saya mengasihi Bapak karena Bapak sudah menolong saya dengan suami. Ya, perjalanan jauh-jauh, kita di mobil ngorok, dia tetap nyetir. Saudara, dan saya menghargai dia. Tapi saya sempat bilang, ada batasan. Saya bilang, Pak, kalau saya belanja, Bapak tidak perlu temani saya berbelanja. Kan ada rollnya ya, rollinya itu gak perlu, saya gak ngangkat. Nanti kalau Bapak mau bantu saya, pas di parkiran masukin barang boleh. Tapi kalau di mall jalan, Bapak gak usah di belakang saya, gak usah di samping saya bisa jalan sendiri. Saya ngerti driver saya gak mungkin jatuh cinta sama saya juga, saya gak GR banget Bapak Ibu. Ya mungkin orang, siapa lagi yang mau sama Bu Vera gitu. Tapi saya menjaga penilaian orang lain. Nah ini hikmat ini yang dari Tuhan. Jadi kadang-kadang orang itu kenapa jatuh dalam dosa? Karena kurang bijaksana. Jadi Bapak Ibu mari kita benahi kehidupan kita. Jadi saudara, bergaul dengan Tuhan bukan hanya sekedar bicara berdoa. Bergaul dengan Tuhan bukan hanya sekadar bicara pelayanan. Ada banyak orang berdoa pelayanan, kalau tidak bijak malahan di tempat pelayanan itulah dia bisa jatuh di dalam dosa. Betul? Karena kurang berhikmat. Jadi Bapak Ibu, inilah tuntunan firman. Tuhan mau hidup saudara diberkati. Tuhan mau ada sesuatu yang baik dalam hidup saudara. Sebab itu Tuhan mengajar kepada kita. Supaya kita tidak hidup di dalam dosa. Ya, nanti kalau saudara punya hutang, jangan dilupakan. Betul? Ya. Orang benar kalau punya hutang dibicarakan. Nggak usah saudara, aduh Bu Vera. Ya orang tuh lucu ya. Kalau lagi pinjemnya itu loh nggak pernah mengeluh. Kalau lagi pinjem itu semangat 45. Lah pas mau mengembalikan wakih alasannya. Ya, saya percaya jadilah orang Kristen yang bisa betul-betul jadi dampak, bukan jadi batu sandungan. Saya percaya hidup kita pasti ditolong Tuhan. Yang setuju beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang
terakhir Bapak Ibu lihat di ayat yang keempat. Bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Tuhan? Jaga pikiran kita, jangan terikat dengan dosa. Lalu Bapak Ibu ayat yang keempat, apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Perhatikan, saya coba untuk menjelaskan ayat ini supaya Bapak Ibu bisa paham. Karena ayat ini perlu pengertian yang baik. Jadi ayatnya bilang gini, apabila Kristus, ya dikatakan apa katanya? Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri. Jadi ini kedatangan Tuhan yang kedua kali. Perhatikan, ayatnya bilang gini, apabila Kristus menyatakan diri. Bapak Ibu, kan Tuhan belum datang yang kedua kali. Amin. Jadi ini bicara tentang ini loh, di sini. Ya, kita di sini nih. Ayatnya kasih tahu, apabila Tuhan nanti menyatakan diri kelak, ayatnya bilang gini, maka kamu, kita itu pun akan bersama-sama dengan Tuhan. Coba lihat ayatnya, betul? Jadi kan ini ayat ngasih tahu nanti Tuhan datang, kamu itu juga akan bertemu dengan Tuhan dan dimuliakan. Perhatikan Bapak Ibu. Maksudnya apa ayat ini? Saya ingin saudara paham dengan baik. Jadi kalau sampai ayat itu menyatakan gini, kalau nanti Tuhan datang, kamu juga akan bersama-sama dengan dia. Maksudnya apa? Ini bicara kesetiaan. Jadi kalau ayat ini menyatakan bahwa kelak waktu Tuhan datang kita terus bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Berarti kita punya sikap kesetiaan. Saudara, membangun hubungan dengan Tuhan itu perlu sikap setia. Setia sampai mati. Bilang kanan kiri, sing setia. Saudara, bagaimana kita menjadi pribadi yang setia? Ada orang bilang begini, saya pasti setia. Lihat, ada orang setia kalau hidupnya nyaman. Betul? Tapi yang dimaksud di dalam firman Tuhan, kesetiaan itu sampai kita berjumpa dengan Tuhan. Berarti kita menjalani kehidupan baik itu dalam suka maupun dalam duka. Bapak Ibu, setialah. Mungkin pelayanan saudara tidak terlalu dipandang orang. Mungkin saudara tidak dipuji-puji banyak orang. Tapi belajarlah setia. Amin. Driver saya sempat bilang begini, Bu Vera ini loh, saya ini sampai ngerti gereja dari yang di kota sampai ke desa. Bapak Ibu, apa yang membuat saya agenda pelayanan saya padat? Ada orang bilang, padat ya pelayanannya. Sebentar, jangan lu pergi. Padat itu jangan terlalu dipikirkan, saya terkenal. No. Dengar dulu Bapak Ibu. Saya melayani. Ada orang berpikir, Bu Vera berkhotbah di gereja-gereja besar. Saya bilang, oke. Ada saatnya saya melayani di gereja-gereja dengan kapasitas jemaat ribuan. Tapi saya mau bilang sama Bapak Ibu, apa yang membuat agenda saya cukup padat? Karena saya tidak pernah pilih-pilih tempat. Saya cuma satu syarat, ada orang ngundang saya pelayanan. Bu Vera, kalau saya mau mengundang pelayanan Bu Vera itu syaratnya apa? Syaratnya cuma satu, di tempat itu harus ada Tuhan. Amin. Kalau ono setan tidak mau saya. Kalau saya diundang ke kuburan untuk menyembah kuburan tidak mau saya. Tapi saya harus di tempat di mana saya ada, di situ Tuhan ada. Kalau ada Tuhan mau ke penjuru, ke tempat tuh, saya pernah pelayanan Bapak Ibu itu perjalanannya 4-5 jam. Saudara tahu sampai di situ berapa jiwa yang saya layani? 7 orang. Apa saya ngamuk? Enggak. Ngapain ngamuk?
Saudara coba, kalau kita belajar setia, ya, setia itu bukan saat semuanya serba nyaman, amin. Tapi kesetiaan itu kita akan dapatkan dalam diri kita kalau kita mau menerima, bersyukur dalam segala keadaan. Saya percaya Bapak Ibu malam ini pasti diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara akan melihat kehidupan yang lebih baik. Ayo, sekarang kita mau betul-betul kendalikan cara berpikir kita. Makanya renungkan firman. Jangan perkataan fitnah orang, jangan apa kata tetangga, jangan apa kata orang yang membuat kita lemah, tapi pikirkan tentang firman. Amin. Saudara, ayo Bapak Ibu, malam ini kita harus sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan. Dengan cara apa? Saudara tidak boleh hidup di dalam dosa. Stop. Kalau saudara tahu itu salah, stop dan bertobat. Bapak Ibu bilang, aduh Bu Vera tapi saya ini jatuh bangun. Nggak apa-apa jatuh bangun, yang pasti saudara kembali sadar. Kalau saudara masih jatuh bangun, kemungkinan saudara belum kuat di dalam hal itu. Terus bangkit lagi, jatuh bangkit lagi. Satu saat kita akan betul-betul disempurnakan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu jangan pernah putus asa, jangan punya pikiran negatif sama Tuhan, amin. Dan malam ini ayo belajar jadi anak Tuhan yang setia. Mari saya mengundang hamba-hambanya, para tim praise and worship. Saya percaya malam ini Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang setia. Dia Bapa yang baik, Dia Bapa yang setia. Dan saudara, saya yakin karena Tuhan kita setia, mari kita juga belajar jadi anak-anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Dalam suka, dalam duka, kita mau tetap belajar mengucap syukur. Karena Tuhan itu baik. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenang, tenanglah jiwaku dalam katakan lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Katakan Kau tunjukkan kasih. Kau tunjukkan kasih. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kau menyediakan hayatku. Kau setia, Kau mulia, tulus salah dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kalau saudara berjalan bersama dengan Tuhan, saudara membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, saya jamin saudara pasti jadi orang yang setia kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu Bapa yang baik. Dia tidak pernah buat kita kekurangan. Kalau kita nurut sama firman, semua kebutuhan kita dicukupkan oleh Tuhan. Mungkin kita tidak berkelimpahan, mungkin kita bukan orang yang kaya sekali,
Bapak Ibu dengar, tapi kalau saudara membangun bergaul dengan Tuhan, saudara bisa tetap happy. Kenapa? Saudara bisa tetap bersyukur. Apa alasannya? Karena Tuhan yang betul-betul mendidik kita untuk kita bisa mengecap kebaikannya dalam segala keadaan. Saya percaya malam ini, ingat, saudara punya Tuhan yang baik. Kalau hari ini saudara bisa berpakaian dengan baik, itu karena Tuhan. Saudara bisa bekerja, saudara bisa dapat penghasilan, dengar, itu karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan menyertai kita, maka hidup kita menjadi layak dan kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Katakan, kau tunjukkan kasih setia. Jika kita bergaul dengan Tuhan, maka kita tidak akan pernah dikecewakan. Karena Tuhan itu sangat baik. Kalau saudara taat, saudara akan mengalami kehidupan yang baik. Masa depan kita pasti penuh dengan harapan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu melepaskan berkat. Diberkatilah setiap umat-Mu yang mau sungguh-sungguh dengan Engkau. Amin. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada hambanya Ibu Vera Daniel beserta Bapak yang sudah boleh hadir bersama kami di tempat ini. PT Elroy sudah boleh melayani bersama kami, membagikan firman yang begitu luar biasa. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati setiap pelayanan Ibu dimanapun Ibu boleh dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya, tiba saatnya kita kembali diberikan kesempatan untuk kita memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saya ajak Bapak Ibu sama-sama kita tundukkan kepala, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Bapak yang kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih kami boleh diingatkan kembali untuk kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu yang sudah boleh kami terima ini Tuhan tidak akan sia-sia Tuhan, bahkan akan menjadi rema yang baik dalam kehidupan kami hari lepas hari Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga boleh memberkati Ibu Vera Daniel Tuhan bersama dengan Bapak juga Tuhan, keluarganya Tuhan boleh memberkati beliau Tuhan dimanapun beliau berada Tuhan, pakai pelayanan beliau biarlah beliau boleh menjadi berkat
dimanapun beliau berada. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan persembahan yang terbaik karena kami memberi dengan sukacita. Inilah persembahan kami hanya dalam nama Yesus. Kami yang percaya sama-sama katakan, amin. Mari kita berbahagia di dalam Tuhan. Ku berbahagia yakin teguh. Pujian yang sungguh memberkati kita semua, amin. Sama-sama kita katakan. Ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku. Kita ini adalah pewaris-pewaris kerajaan surga. Aku warisnya. Kita ditebus, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi kita angkat pujian ini ya. Sama-sama katakan, ku berbahagia yakin teguh. Yesus abadi, kepunyaanku. Katakan, kita ini waris. Aku warisnya, aku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi, katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi kita katakan dengan iman percaya kita, aku bernyanyi. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Ya, firman Tuhan luar biasa yang malam hari ini. Kalau kita akan berbahagia kalau kita ada bersama Tuhan. Amin. Kita akan bersuka cita kalau kita hidup bersama Tuhan. Syaratnya ada 3 tadi. Itu bersama Tuhan. Yang pertama apa? Jaga pikiran kita ya. Pola pikir kita harus dijaga. Pikir yang di atas ya. Pola pikir harus dijaga.
Amin. Pola pikir itu menentukan keyakinan kita. Keyakinan kita itu akan diapresiasikan lewat perkataan dan perbuatan kita. Perkataan perbuatan kita itu yang kita lakukan terus menerus akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu akhirnya kita lakukan menjadi karakter. Dan karakter kita menentukan masa depan kita. Amin. Jaga pola pikir kita. Ya, Filipi 4 ayat 8. Pikirkanlah yang indah, yang manis, apa semuanya. Pikirkan ya. Itu pikiran Tuhan itu ya. Yang kedua dikatakan apa? Mati terhadap kedagingan. Bapak Ibu, dalam hidup manusia, setiap manusia ada dua kekuatan besar yang saling berlawanan. Setiap manusia. Galatia 5 ayat 17. Yaitu keinginan roh dan keinginan daging. Itu berlawanan terus. Dan saya beritahu Bapak Ibu, catat baik-baik. Roma 8 ayat 6. Keinginan kedaging itu mematikan, tapi keinginan roh itu menghidupkan. Kenapa? Di ayat 7, karena keinginan daging itu adalah perseteruan dengan Allah. Ya, itu sebabnya. Mari minta Roma 8 ayat 26. Roh Kudus menolong kita dari kelemahan-kelemahan kita. Ya, dengan doa-doa dan keluhan-keluhan ini tidak terucapkan. Minta Roh Kudus bantu kita. Dan yang terakhir, setiau. Ya, jangan bolong-bolong ya. Kalau ibadah ya setiau. Karena Matius 24 ayat 13, orang yang setia sampai akhir akan selamat. Ya, kalau kita bertahan sungguh dalam percobaan ya, Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Apalagi sampai bertahan setia sampai mati, Wahyu 2 ayat 10c, akan dapat mahkota kehidupan. Amin. Ya, itu baru kita hidup bahagia bersama Tuhan. 3 hal ini ya. Terima kasih Ibu Vera yang sungguh jadi firman-Nya diberkat bagi kita supaya kita lebih setia lagi sama Tuhan. Amin. Oke Bapak Ibu, untuk pengumuman, maaf malam hari ini banyak yang sakit ya, karena hujannya berulang-ulang dan akhirnya karena jemaat kita banyak yang tua-tui ya, jadi mereka itu ngepel ya, kalau banjir sampai dalam rumah ngepel itu ya, jadi banyak yang sakit, jadi ya kita tetap doakan. Juga banyak yang belum, ada yang juga belum pulang ya dari Lebaran, itu banyak aja yang belum pulang ya. Kalau ada juga yang keluarganya mengalami kedukaan ya, kok bisa pas hari ini ya. Tapi puji Tuhan, kita yang hadir sungguh diberkati dengan firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Vera, Tuhan berkati. Kita akan pengumuman kita besok ada ibadah di cabang Perak ya. Lusa kita ada ibadah Elroy di cabang Jember ya. Kita ibadah sama-sama, dan juga untuk hari Senin ada doa puasa seperti ini ya. Hari Rabu tetap jalan ya seperti biasa, kita jam 6:30 mulai 6:30 malam pemahaman Alkitab ya. Puji Tuhan sudah makin banyak yang ikut, dan juga untuk ibadah retreat itu direncanakan Juli ya, Juli kita retreat. Kita doakan semuanya lancar ya. Kehendak Tuhan. Oke, terima kasih semuanya sudah hadir. Kita akan bangkit berdiri, kita akan tutup. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah
bersyukur, terima kasih Tuhan. Oleh kasih dan anugerah Tuhan, kalau kami ada sampai saat ini, itu hanya anugerah Tuhan sama semata-mata. Kalau kami masih boleh hidup sehat, kuat, bernafas gratis cuma-cuma sampai saat ini, itu hanya kemurahan Tuhan saja semata-mata. Kalau kami juga masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan jasmani dan rohani, terlebih-lebih kami masih bisa menikmati berkat penyertaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah sampai saat ini, itu hanya anugerah dan kemurahan Tuhan saja semata-mata. Yang kami bisa buat, yang kami bisa lakukan hanya bersyukur, memuji, menyembah, beribadah melayani Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami sungguh merasakan lawatan Tuhan sepanjang ibadah kami malam hari ini. Dari awal, pertengahan sampai selesainya, kami sungguh-sungguh merasakan jamahan Tuhan. Di setiap pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Firman Tuhan beri kekuatan bagi kami Tuhan. Terima kasih, kerinduan kami selalu hidup bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar firman meteraikan bagi kami, mampukan kami untuk melakukannya. Berkati setiap terutama hambamu yang sudah menjadi saluran berkat kami malam hari ini, Ibu Vera bersama Pak Daniel, berkati kesehatan mereka, berkati oleh pelayanan mereka, benar Tuhan, apapun yang mereka butuhkan Tuhan sediakan yang terbaik bagi mereka. Terima kasih, pakai mereka lebih-lebih luar biasa, dimanapun mereka sungguh menjadi berkat bagi banyak bangsa, suku bangsa. Nama Yesus Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk jemaatku yang sakit malam hari ini, apapun sakit mereka Tuhan yang jamah dan sembuhkan oleh bilu Tuhan, sembuh pulih sehat kuat. Mereka juga yang Tuhan mengalami masalah dalam keuangan, masalah dalam keluarga, apapun berguna mereka Tuhan yang campur tangan berikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih kebutuhan jemaat Tuhan dicukupkan. Berkat dari utara, selatan, di barat Tuhan curahkan sampai utara selatan, Tuhan curahkan bagi setiap umat Tuhan, jemaat El Roy dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau berdoa Tuhan, mereka yang dan bekerja, yang bisnis Tuhan memberkati, dijauhkan daripada kebangkrutan, kegagalan, kemacetan, kecurangan. Buat mereka berhasil, sukses, mereka menjadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Anak-anak jemaat yang sekolah dan kuliah dibuat Tuhan berhasil. Tuhan tambah akal, budi, kepintaran, kemampuan, kepandaian, semangat belajar, tambah gereja mereka. Dijauhkan dari pergaulan yang buruk, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga masa depan yang cerah Tuhan sediakan bagi mereka. Mereka boleh raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa untuk setiap program-program PDL Roy Tuhan, bahwa sudah ada maupun ke depannya diberkati Tuhan dan diurapi dengan kuasa roh bonus Tuhan. Dan kami juga berdoa juga Tuhan untuk keperluan pelayanan PDL Roy Tuhan sudah sediakan, cukupkan. Mereka yang sudah menopang pelayanan PDL Roy kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebelum jemaatku kembali ke rumah masing-masing, Tuhan sudah memberikan berkat makanan dan minuman. Sebelum kami menikmati, sucikan, kuduskan kuasa darah Yesus, urapi dengan kuasa urapan kudus. Anugerahkan kami kuasa untuk menikmatinya. Kekuatan yang baru, kesehatan tambah-tambah bagi kami. Mereka yang sudah membawa berkat ini, baik Ibu Pina dan juga Ibu Lasma, semua kembalikan lipat-lipat ganda. Terima kasih Tuhan. Setelah itu jemaat Tuhan akan kembali ke rumah masing-masing, serta lindungi, pimpin, tibakan di rumah masing-masing, tidak kurang satu apapun. Dan kami akan mengangkat tangan kami untuk terima berkat Tuhan. Jemaat, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Bapa, Allah Bapa dan Anak, dan Allah damai sejahtera dari Allah Bapa. Jaminan keselamatan, pasti selamat dari Kristus Tuhan, yang dijamin dengan kematian, kebangkitan, kenaikan, kedatangan yang kedua kali untuk menjemput kita bawa masuk kerjaan sorga. Pertolongan, penyertaan, pembelaan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa melimpah-limpah. Sukacita, damai sejahtera, penghiburan, persekutuan, kuasa, urapan Roh Kudus dari Roh Kudus yang dasar luar biasa melimpah-limpah menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha Yesus dan kedua kali dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus semua sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.